Alright guys, balik lagi dengan gua Darkun ya guys, channel yang selalu membahas NFT game atau game penghasil uang dari cryptocurrency-nya ya guys ya. By the way guys, jadi kita di sini akan membahas lagi game by the Moon, game kecintaan kita semua ya guys ya. Di sini Darkun menggunakan akun temennya Darkun nih guys ya, yaitu Oxifinity. Apa nih ya? Dia tuh namanya nggak pakai nama asli ya guys ya. Jadi di grup Telegram juga pakai namanya Yoris ya guys ya. Sebelum Dakun ngebahas, Dakun akan membagikan game gratisan dulu nih guys. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau masuk crypto game atau game NFT itu kan kita membutuhkan token ya guys, dengan cara top up menggunakan uang. Tapi kalau misalnya teman-teman mau gabung tanpa harus menggunakan uang, teman-teman bisa masuk ke dalam deskripsi. Di bawah Dakun sudah mencantumkan game gratisannya. Jadi teman-teman gak usah menggunakan uang, tapi cukup menggunakan kuota aja, karena gamenya itu butuh kuota ya guys ya buat bermainnya. Dan benefitnya apa? Benefitnya teman-teman bisa mendapatkan dividen atau keuangan kalau misalnya teman-teman mencapai level 100% sekitar 250.000. Nggak hanya itu, di keuangan tiap harinya itu teman-teman bisa dapetin berapa rupiah gitu guys. Kalau misalnya teman-teman rajin mainnya, mungkin seminggu bisa mendapatkan 90.000 atau 100 ribuan. Itu tergantung rajin atau enggaknya teman-teman ya guys ya. Gamenya sebetulnya udah Dakun bahas di dalam channelnya Dakun. Nama temanya itu game penghasil uang, atau teman-teman bisa masuk ke atas ini tuh. Nah itu di situ Dakun udah masukin linknya, tinggal klik aja ya guys ya. Oke, kita cek dulu hero-hero yang dia punya itu skillnya apaan, karena di sini Dakun akan memberikan informasi menarik untuk hero apa sih yang bagus dan skill apa sih yang bagus dipakai buat PvE nya ya guys ya. PvE. Oke, di sini dia pas banget punyanya 5 hero, jadi nggak ada hero cadangan ya guys ya. Jadi kalau misalnya salah satu hero-nya mati di PvE nanti, jadi dia nggak bakal bisa lanjutin lagi. Kita cek dulu hero pertama di Titan. Nah, dia punya skill Colossus. Ini sangat penting banget ya guys. Karena kenapa? Karena kalau misalnya dia mati bisa hidup lagi. Dan ini berlaku 1 kali di setiap pertandingan. 1 kali di setiap pertandingan guys. Nanti kita akan coba di dalam PvE ini, apakah pas dia sudah mati terus hidup lagi, di match selanjutnya kalau mati bisa hidup lagi atau enggak ya, kayak gitu. Penasaran kan? Nanti Dakun akan lihat kan. Oke, kita bahas lagi untuk skill berikutnya ada di ini. Oke, di pasifnya aja ya guys kita bahasnya ya, karena skill yang ultinya itu sebetulnya pakai apa aja worth it sih, tapi pasifnya ini yang harus benar-benar teman-teman kuasain dan teman-teman harus hatam ya guys ya. Jadi ini ada Ancient Wisdom. Jadi kalau untuk teman-teman punya hero ini, jadi di dalam tim itu setiap turn lagi. Ya benar, setiap turn dia akan mendapatkan tambahan mana sekitar 8. Jadi kalau misalnya di dalam hero teman-teman, contoh kayak ini ya. Dia kan punya mana regennya itu 20. Jadi setiap dia return, dia nambahnya itu jadi 28, nggak 20 lagi. Karena dia punya ini ya guys ya. Kalau misalnya teman-teman punya 2, itu nanti di stack, ditambah 16. Kalau punya 3, ya berarti di stack lagi jadi 24 kayak gitu. Karena di sini belum ada nerf untuk skill Ancient Wisdom ini bisa, nggak bisa di stack. Jadi masih bisa di stack sampai sekarang ya guys ya. Kita cek lagi di skill berikutnya. Ini masih Ancient Wisdom. Jadi dia punya 2 Ancient Wisdom. Jadi setiap nanti dia turn akan mendapatkan 16 mana guys. Ini sangat worth it banget, karena setiap mana itu akan menghasilkan ultimate kalau misalnya udah nyampe 100 ya guys ya. Oke, kita cek lagi di skill berikutnya. Ini ada The General. Dia nambah 35% skill. Sebetulnya ini connect banget sama Ancient Wisdom ya guys. Jadi semakin besar Ancient Wisdom, semakin cepat mananya nyampe, itu kan akan menghasilkan ulti ya guys. Jadi setiap ulti itu nanti akan menambahkan damage-nya 35%. Sebetulnya connect sih guys ini. Tapi sebetulnya kalau misalnya kita bicara PvE, itu lebih bagus lagi kita pakai yang live ya. Jadi yang apa sih namanya, yang bisa nyerap darah musuh kalau kita nyekill ya guys ya. Oke, kita cek satu lagi. Dia pakai Fortify. Fortify ini dia menambahkan 70 defense untuk si hero ini. Dia sendiri ya guys ya. Dan dia punya back
stab gitu ya guys. Jadi kayak counter attack 15%, lumayan besar sih guys. Jadi kalau misalnya musuh nyerang kita dengan damage 100, berarti balik ke hero dia itu sekitar 15 damage-nya. Sebetulnya nggak terlalu worth it, tapi ya mau gimana lagi ya guys, ini dia udah terlanjur pakai. Cuma kalau misalnya boleh saran sih, kalau misalnya teman-teman menggunakan skill Blessing of Life, teman-teman harus menggunakan titannya itu yang Harden. Jadi Harden itu nambahin 80 MP ya. Bukan MP sih, HP, Healthy Point. Nah, di sini kan dia nambahinnya itu 20% dari Healthy Point. Jadi kalau misalnya si darah ini ada 1300, berarti nambahinnya 20% ya guys. Jadi sekitar 260-an. Tapi kalau misalnya dia ada 2000, nambahnya kan jadi 400 ataupun jadi 3000 jadi 600 kayak gitu guys. Jadi semakin tebal si darah, semakin besar juga darah yang didapetin dari setiap hero-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai Blessing of Life, usahain Titan-nya itu pakai yang raksasa ya guys ya. Oke, kita langsung masuk ke dalam map, dan by the way ini dia belum sama sekali menyelesaikan semuanya, dan ini pun tadi Dakun yang buka akunnya. By the way, ini dia jarang banget buka akunnya, makanya dititip ke Dakun. Jadi Dakun bisa menggunakan akunnya dia karena dia udah percaya sama Dakun ya guys ya. Dan kebetulan di sini Dakun gunakan untuk konten karena kebetulan formasi yang dia punya ini sangat perfect banget buat VVA ya guys. Kurangnya mungkin di salah satu ini aja, unicornnya ini mungkin harusnya pakai yang live itu ya guys, yang mencuri darah musuh kayak gitu sih. Oke, kita langsung masuk aja. Kita coba untuk yang Colossusnya. Nanti kalau misalnya mati apakah bisa hidup lagi atau enggak. Kalau misalnya udah sekali mati di match yang nanti matinya kayak gitu. Oke, kita langsung aja serang ya guys. Let's go. Oke, di formasinya itu Dakun pakai 2-3 ya guys ya. Karena kenapa? Karena di sini kalau misalnya ditaruh di depan sangat lemah. Tapi ternyata guys, trik kayak gitu tuh nggak terlalu efektif karena skill musuh itu beda-beda. Jadi nanti kalau misalnya setiap teman-teman mau serang, kalau misalnya memang musuhnya itu sangat kuat atau setara sama kita harus perhatikan skill ultimate musuh ya guys ya. Contoh, di skill pertama itu ada Blessing of Life, berarti nambahin darah. Di skill kedua ada The Strongest Kick, berarti nambahin damage 105% ke musuh yang atributnya paling gede. Nah, ini ada projectile balik, berarti bagian belakang kena semua random. Ini bagian belakang juga random. Dan ini ultimate yang ini Almighty Blow, itu dia nyerang yang paling depan ya guys, satu target. Nah, by the way, ini kan karena serangannya random bagian belakang semua, teman-teman diusahain kalau misalnya punya musuh yang random belakang semua, ini 5 kali attack random, jangan sampai dipakein 2 ya guys. Karena kenapa? Karena nanti kemungkinan dia kena di bagian satunya itu, satu misalnya kayak yang ini doang nih, lebih besar. Jadi kita usahain randomnya itu biar banyak, jadi biar kepecah damage-nya. Karena kalau misalnya satu kena 5 damage yang dia punya, itu akan sangat sakit banget. Karena ini biar dia randomnya lebih banyak aja gitu guys. Jadi biar hero kita nggak cepat mati, kayak belibet banget ya gua. Oke, langsung aja kita serang guys. Let's go. Oke, ini by the way tinggal setengah darah lagi guys punyanya si Yoris nih bagian depannya. Nanti kita lihat kalau misalnya dia mati terus hidup lagi kan ya. Nah, nanti di match selanjutnya lagi kalau misalnya mati apakah hidup lagi atau enggak. Kita coba cek ya guys. Oke, sangat cepat banget karena ini masih level ecek-ecek ya guys ya. Jadi nggak terlalu ada perlawanan. Nah, sampai ini pun dia nggak bisa ngimbangin si Yoris ya, karena terlalu cepat matiin musuhnya. Oke, kita coba lagi. Oke, bisa ya. Oke guys, seperti yang kita prediksi, di sini skill Ancient Wisdom dia tuh kan punya double ya, jadi ultimate-nya itu cepet banget. Dia connect sama Blessing of Life ya guys. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai formasi yang bagus di VVA ini, teman-teman usahakan punya Unicorn 2 Ancient Wisdom. Dan kalau misalnya memang benar-benar mau full Unicorn, satunya lagi nanti pakai Life itu ya guys ya. Dan harus punya Blessing of Life guys. Mau 2 atau 1 terserah teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bertahan banget sampai beres di level yang terakhir, diusahakan 2 Blessing of Life-nya guys. Kayak gitu. Walaupun unicornnya D dua-duanya itu nggak bakalan terlalu ngefek, tapi
Setahu daku nanti di stage keduanya itu ada skill ini ya, apa namanya? Fighter yang nyerang langsung ke target yang paling darahnya sedikit. Apa sih? Ntar kita cek lah di musuh di sini. Nih Dakun belum pakai strategi yang G2 karena di sini musuhnya langsung mati gitu ya guys. Jadi nggak terlalu bahaya. Nanti kalau misalnya udah masuk ke level 14 mungkin kita harus agak warning. Jadi ini kita langsung attack-attack aja karena nggak terlalu bahaya ya guys ya. Nanti kita cek ultimate yang membahayakan di VV ini ya guys ya. Itu dipunyain sama fighter. Mau itu Ray ataupun satu lagi lupa gue namanya apa ya. Nanti kita cek di sini. Ini bakalan fast game banget sih. Nah, ini bentar lagi mati nih guys. Nah, coba kalau misalnya dia pakai harder itu bakalan sekitar 500-an sih nambahnya. Oke, di sini baru level 12 udah keteteran ya guys. Nah, ini Rapid Separate. Jadi skill ini tuh sangat bahaya banget di tema saat ini di VVE ya. Karena kenapa? Karena ini tuh nyerang hero yang paling lemah. Contoh kalau misalnya teman-teman punya hero unicorn, otomatis kan darahnya paling tipis ya guys karena punya strength yang paling kecil. Dah, dia itu akan connect ke unicorn teman-teman. Jadi kalau misalnya unicornnya punya skill yang Ancient Wisdom nanti mati duluan itu sangat sayang banget guys. Jadi diusahakan apa ya? Susah juga sih kalau modalnya dikit ya. Diusahakan C lah minimal ya kalau misalnya mau benar-benar sampai beres ke tier keduanya. Oke, ini bentar lagi mati nih guys. Kita cek lagi sampai dia mati. Oke, kita fast game aja dikali 2. Ini benar-benar asli sih. Benar-benar connect banget ini. Ancient Wisdom 2. Ada healernya kan, Blessing of Life. Coba di salah satu hero unicornnya pakai Blessing of Life nih bakalan keren banget sih. Jadi ada 2 Blessing of Life gitu. Dan sebetulnya guys, for your info, Titan itu punya damage yang besar ya guys, karena strength-nya itu kan dia connect sama damage. Jadi selain darahnya tebel, damage-nya juga sangat besar gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman gunakan buat healer nih kayak si Yorick itu sebetulnya kurang worth it sih guys. Tapi berhubung ini digunakan di VVA, jadi mau itu cat dog ataupun unicorn ataupun titan ini sangat worth it banget guys. Jadi yang penting dia ada Blessing of Life itu sangat worth it banget. Wah, ini ada 4 Blessing of Life-nya, gila. Kalau ini nggak langsung instant kill bahaya nih guys. Jadi kalau di satu hampir 30% lebih ya guys. Sekali turn musuhnya. Connect dia skill. Tapi nggak terlalu sakit ya guys karena masih level ecek-ecek. Ini si Yorick levelnya masih rendah ya guys, masih level 13 makanya dia cepet mati nih guys titannya. Tapi masih kuat ya, belum mati-mati ya. Nah, ini level 14 harus kita warning. Kita cek dulu ini Rapid Separate berarti ke yang kecil. Nah, ini stun. Ini magi cursed. Oke, dia nggak punya skill di depan ya. Jadi kita kedepanin satu ya guys ya. Jadi nanti bagian belakang kena 2 orang. Oke, mati. Nah, ini kan dia pasti hidup lagi nih si Yorick. Nanti kita cek di yang berikutnya. Ih, kok itu connect ke belakang ya? Wow, baru ngeh. Berarti ada updatean terbaru. Dia tetap connect ke bagian belakang juga guys. Gue baru ngeh itu skillnya si ini. Apa namanya? Lupa gue namanya. Kita coba cek dulu. Apakah di fetch yang ini tuh ada perubahan skill ini ya. Nah, di sini bacanya masih front line enemy, tapi tadi dia connect ke belakang ya guys. Nggak gak sih? Kalau misalnya teman-teman penasaran, coba baik lagi videonya. Ini tadi dia damage ke belakang juga guys. Jadi bukan cuma depan doang. Jadi depan 2, satunya belakang tadi. Wow, ngebug kali ya. Harusnya depannya doang guys, belakang nggak kena itu. Oke, ini baru stake ke-15 guys. Jadi udah mati sekali tadi si Yoricknya. Dan darahnya sekarang udah 60 karena tadi kena blazing ya guys. Ini. Nah, ini berserker tetap ke depan tapi ya.
tetap di depan aja guys. Karena lebih baik kena damage daripada mana kita hilang guys. Karena si apa skillnya si, aduh gue jadi lupa mulu ini nama-nama skill ya, yang mage nih, Cursed Cycle ya. Oke, bentar lagi mati lagi nih guys, kita saksikan nanti kalau pas mati bisa hidup lagi atau enggak ya guys. Oke, kursor dari depan, Berserker. Jadi ini kita ke belakangin aja karena dia punya pribadi. Tapi percaya atau enggak, ini pasti keburu mati sih sebelum skill. Kita ke depanin lagi aja berarti. Oh, mati kan dia. Enggak skill duluan. Terus mati. Alright. Kita saksikan. Mungkin di next stage dia akan mati nih. Karena dia dapat lagi healer sekarang. Terus oke, masih bertahan ya guys. Alright. Wah, ini unicorn baru nih kayak gini nanti. Athena. Kita serang lagi. Mati sini. Mati kena tankernya. Wah, keburu mati. Yus. Oke, masih hidup guys, masih hidup. Ini kena blessing life dulu nih. Jadi nggak jadi mati nih di stake 18 juga. Oke. Kecepatan anjay. Nice. Ini mati sih, ini mati sih. Ini harusnya mati sih. Nah, kita lihat nih guys, hidup lagi atau enggak guys. Setahu Dakun ini bugnya masih berfungsi guys. Jadi Colossus itu walaupun udah mati di stake sebelumnya, dia akan hidup lagi guys. Kalaupun sekarang mati karena dia beda match, jadi ngereset lagi guys. Hidup lagi. Jadi buat teman-teman di sini dipastikan teman-teman akan worth it banget kalau misalnya teman-teman menggunakan Hero Titan dengan pasif Colossus ya guys. Karena di setiap match dia akan merestart terus. Ini terbukti dari si akun Yorich. Dia tadi udah mati terus hidup, terus sekarang mati hidup lagi guys. Kayak gitu ya guys. Nah ini kalau misalnya mati pasti hidup lagi guys. Tenang. Kita tes lagi guys. Powernya masih beda jauh ya. Dia 26 dan si musuhnya itu 18. Nah ini pasti mati sih kalau kena stun. Karena damage-nya itu bertambah di musuh. Kalau misalnya nyentuh kita. Mati. Oke. Wow, jangan mati dulu guys. Nice. Jadi kalau misalnya ini udah beres, dianya hilang, si Colossusnya belum hidup, dia bakalan ini. Nah, 2 kali no. Dia udah mati hidup lagi. Jadi kalau misalnya si musuhnya udah habis semua dan Colossus kita belum hidup, itu kita akan kedeteknya mati guys nanti. Kayak gitu guys. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti punya Colossus, kalau misalnya teman-teman Colossusnya mati nih, kan dia bakal 2 turun bakal hidup lagi. Tapi kalau musuhnya udah keburu habis kan matchnya udahan tuh. Nah hero teman-teman itu akan mati guys. Jadi kedeteknya mati bukannya hidup nanti. Oke, kita percepat lagi guys. Ini terakhir ya. Karena by the way durasinya udah panjang banget. Dan di sini uji coba yang Dakun gunakan pun udah terbukti ya guys. Jadi manfaat banget pokoknya kalau misalnya teman-teman masih menggunakan Colossus guys. Nah kayak gini nih, kalau misalnya ini musuhnya keburu mati semua nih, udah nih si Yordis bakalan nggak hidup lagi nih hero-nya. Nah kayak gini ya, kita lihat kebetulan banget udah Dakun mau end ya. Kita cek di stake 2 nya. Dia nggak hidup lagi. Jadi kayak gitu ya guys. Jadi ada bug kelemahannya juga di si Colossusnya. Jadi kalau misalnya teman-teman match pertama nih, misalnya teman-teman Colossusnya mati gitu, kan harusnya hidup lagi ya di 2 match. Tapi sebelum 2 match dia hidup lagi, musuhnya udah keburu habis. Itu ngebug ya teman-teman. Jadi hero teman-teman itu nggak bakalan hidup lagi, jadi bakalan mati. Nah kayak gini kalau misalnya kita punya hero-nya pas banget 5, jadi kalau misalnya salah satu hero-nya mati, ini kita nggak bakalan bisa nerusin match-nya guys. Karena harus 5 minimalnya.
Kayak gitu ya guys. Semoga videonya bermanfaat. Semoga teman-teman cuan terus. Kalau misalnya ada pertanyaan yang teman-teman nggak bisa selesaikan, bisa masukin di kolom komentar ya guys ya. Mau tema Binemon ataupun NFT lain, coba aja ditanyakan di kolom komentar karena Dakun di sini apa ya, feel free banget membantu teman-teman kayak gitu. Jangan lupa support ya guys. Subscribe jangan lupa. See you next time. Bye bye.